Jadi perlu tahapan dalam dakwah. Nah ini tidak. Begitu tahu ngaji ini, pulang ke rumah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini enggak hikmah dalam dakwah. Dan enggak boleh dalam Islam seperti itu. Komen, subscribe, Belakangan begitu gencar tudingan bid'ah pada seseorang atau kelompok tertentu. Yang satu menyatakan bahwa kelompok yang tidak sepaham dengannya melakukan bid'ah, sehingga mereka tersesat dan berhak masuk ke dalam neraka. Sementara yang lain juga menuding kelompok lain mengembangkan bid'ah. Saling tuding seperti inilah yang kemudian menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Apa sebetulnya bid'ah itu, dan apakah memang benar bid'ah itu selalu berkonotasi negatif sehingga harus dihilangkan dari muka bumi ini? Menurut Al-Imam Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam juz 2 halaman 172 menjelaskan definisi bid'ah sebagai berikut. Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat definisi di atas, maka cakupan bid'ah itu sangat luas sekali, mencakup semua perbuatan yang tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tidak heran jika sejak dahulu para ulama telah membagi bid'ah menjadi dua bagian besar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an yang dikutip dalam kitab Fathul Bari sebagai berikut. Al-muhdatsatu darbani, ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi bid'atul dhalal wa ma uhditha minal khairi la yukhalifu syai'an min dhalik fahiya muhdatsatun ghairu madhmumah. Sesuatu yang diada-adakan itu ada dua macam. Pertama, sesuatu yang baru itu menyalahi Al-Quran, sunnah Nabi, athar sahabat atau ijma' ulama. Ini kemudian disebut dengan bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat. Dan yang kedua, jika sesuatu yang baru tersebut termasuk kebaikan yang tidak menyalahi sedikit pun dari hal itu, yakni Al-Quran, sunnah, athar dan ijma' ulama, maka perbuatan tersebut tergolong perbuatan baru yang tidak tercela. Syekh Nabil Husaini di dalam kitab Al-Bid'atul Hasanah wa Asluha minal Kitabi was Sunnah menjelaskan sebagai berikut. Wa qad takallama ahlul ilmi fil muhdatsat allati qassamuha ila qismaini, bid'atun hasanah wa bid'atun dhalalah. Fa ammal bid'atul hasanah fahiya al-muwafiq li kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya dakhilatun tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu wa la yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu wa la yanqusu min awzarihim syai'un. Rawahu Muslimun. Walil hadits sahih al-mawquf wa huwa qawlu Abdullah bin Mas'ud mastahsanahu al-muslimun fahuwa 'indallahi hasan wa mastakbahahu al-muslimun fahuwa 'indallahi qabihun. Sahhahahu al-Hafidz Ibnu Hajar fil Amali. Para ahli ilmu telah membahas persoalan ini, kemudian membaginya menjadi dua bagian, yakni bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah perbuatan yang sesuai kepada kitab Allah,
sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan bid'ah hasanah ini masuk dalam bingkai sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa saja yang membuat sunnah yang baik atau sunnah hasanah dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut serta pahala dari orang-orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang merintis sunnah jelek atau sunnah sayyi'ah, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa orang-orang setelahnya yang meniru perbuatan tersebut, tanpa sedikit pun mengurangi dosa-dosa mereka. Dan juga berdasarkan hadis sahih yang mauquf, yakni ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, setiap sesuatu yang dianggap baik oleh semua muslim, maka perbuatan tersebut baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara yang dianggap buruk oleh orang-orang Islam, maka menurut Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu juga dianggap buruk. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Amali. Dari sini dapat diketahui bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Pertama, bid'ah hasanah, yakni bid'ah yang tidak dilarang dalam agama karena mengandung unsur yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Masuk dalam kategori ini adalah bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, dan bid'ah mubahah. Kedua, bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah, yaitu bid'ah yang mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran dan norma agama Islam. Bid'ah muharramah dan makruhah dapat digolongkan pada bagian yang kedua ini. Dan inilah yang dimaksud sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amal itu ditolak. Hadis sahih Muslim nomor 243. Dengan adanya pembagian ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua bid'ah itu dilarang dalam agama. Sebab yang tidak diperkenankan adalah perbuatan yang dikhawatirkan akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam. Sedangkan amaliyah yang akan menambah syiar dan daya tarik agama Islam tidak dilarang. Bahkan untuk saat ini sudah waktunya umat Islam lebih kreatif dan inovatif untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman yang makin kompleks, sehingga agama Islam akan selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Shalih likulli zaman wa makan. Jadi perlu tahapan dalam dakwah. Ya ini tidak begitu tahu ngaji ini pulang ke rumah ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini enggak hikmah dalam dakwah dan enggak boleh dalam Islam seperti itu. Semua dibedahkan. Ya orang enggak sanggup, enggak bisa terima. Akhirnya yang nuduh, wah ini orang ini ngajinya benar atau sesat ini. Timbulnya seperti itu karena apa? Karena langsung membid'ahkan orang. Tidak demikian. Dakwah ini mengajak orang kepada Quran, kepada Sunnah, mengajak orang kepada pemahaman yang benar, pemahaman agama yang benar. Jadi agama ikuti Quran dan Sunnah, bukan ikut torekot, bukan ikut aliran, bukan ikut golongan. Quran dan Sunnah. Ulama baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Bukan orang mati, kok orang mati dibacakan Quran. Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Itu kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Untuk dia itu bukan menyebutkan yang benar, ini udah salah Syiah. Kemudian diikuti lagi sama ahlul bidah yang lain. Kemudian mereka ngadakan itu manakiban, istilahnya mana? Karena apa? Tujuan mereka dengan adanya Islam Nusantara untuk apa? Untuk melestarikan apa?
kesyirikan, melestarikan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like.